Welcome teman-teman yang sudah join ke webinar pertama ya. Jadi ini webinar pertama kali investing.com Indonesia. Selanjutnya kita akan ada terus nih webinar rutin ya per bulan gitu. Jadi mumpung ini IHSG juga makin seru ya jelang tahun pemilu gitu ya. Jadi kita mau mulai makin banyak catch up dengan audience, dengan reader gitu ya. Nanti kita hadirkan banyak pembicara tamu gitu kan dan sebagainya dari sekuritas, dari media gitu ya. Tapi thank you banget untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Mungkin sedikit perkenalan tentang saya. Jadi saya Rene Mosal, saya dari investing.com. Jadi saya investasi saham dari 2011 gitu ya. Nggak full time, jadi saya karyawan juga selama ini. Dan selain saham, saya mungkin ada portfolio juga di aset kelas aset yang lain gitu ya. Jadi dibagi-bagilah ke ke jenis investasi yang lain gitu. Nah, welcome. Ada yang baru join juga nih. Halo, halo. Banyak muka-muka familiar gitu. Nah, mungkin kita tunggu sebentar ya. Beberapa detik aja, nggak terlalu lama, mungkin untuk menunggu teman-teman lain yang juga mau hadir gitu ya. Jadi, oh ya, mungkin sambil saya menjelaskan juga, jadi di akhir webinar ini teman-teman akan dapat kode voucher ya untuk berlangganan Investing Pro. Jadi mungkin di judulnya juga saya sudah sampaikan menghindari saham overvalued dengan mudah bersama Investing Pro gitu ya. Mungkin teman-teman ngeh atau enggak nih gitu ya. Investing Pro ini adalah salah satu produk baru ya dari investing.com. Ini kira-kira kurang lebih kalau dibilang gampangnya gitu ya, ini Bloomberg ya, Bloomberg untuk retail gitu. Jadi teman-teman dapat ribuan gitu ya, ribuan matrix fundamental dan teknikal yang bisa teman-teman gunakan untuk semua saham di 250 bursa di dunia. Jadi saham Amrik, saham Singapura, saham Indonesia, saham Italia, saham Spanyol, semua bursa efeknya bisa teman-teman akses dari situ gitu ya. Buat stock screener, watchlist gitu kan, ide investasi dari Warren Buffett dan sebagainya itu ya, itu semua ada di situ gitu. Jadi di akhir webinar ini teman-teman akan dapat voucher code, jadi stay tune, tapi jangan khawatir, nanti materi berikut voucher code-nya juga akan teman-teman dapat di email setelah webinar ini selesai gitu. Kira-kira demikian. Nah, ini mungkin kita bisa mulai saja untuk teman-teman yang baru hadir. Welcome. Jadi saya akan mulai dengan sharing ya. Saya mau sharing screen. Nanti mungkin sebentar juga setelah sharing materi, kita diskusi sebentar gitu ya. Saya juga mau demo ya, demo Investing Pro seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang familiar juga dengan beberapa sekuritas di Indonesia yang punya fitur fundamental analysis gitu ya. Jadi bisa di-compare nanti gimana dan apa saja kelebihannya mungkin nanti terasa begitu kita melihat bagian dalamnya Investing Pro gitu. Saya akan share screen ya. Share screen di sini. Nah, menghindari saham overvalued dengan mudah bersama Investing Pro gitu. Jadi, nah, window dressing 2022 dan January Effect 2023. Mungkin sedikit kilas balik ya, mungkin yang teman-teman ingat kejadian di awal tahun ini dan akhir tahun kemarin gitu ya. Selama 20 tahun terakhir, IHSG itu selalu naik di bulan Desember. Nah, plus 24 tahun terakhir, 70% diantaranya IHSG itu naik di bulan Januari gitu ya. Nah, jadi kemungkinan IHSG naik itu besar ya. Tadinya kita pikir begitu kan, di Desember dan Januari 2023 gitu ya. Tapi kenyataannya IHSG turun gitu ya. Plus waktu itu, ini saya mau tambahkan juga ada market context. Jadi per Januari itu PPKM selesai, ekonomi bergerak kan, dan ini semuanya diperkirakan berdampak positif ke saham gitu ya. Jadi banyak sinyal itu memberi sinyal, banyak sinyal itu menunjuk ke arah IHSG itu akan ada nih, paling enggak kalau misalnya udah lewat nih window dressing waktu itu ya, jadi
January Effect paling nggak ada gitu ya. Nah, ternyata dua-duanya tuh nggak ada gitu ya. Baik window dressing maupun January Effect tuh dua-duanya kelar gitu. Untuk pertama kalinya dua-duanya hilang gitu kan. Nah, ini salah satu contoh dari market uncertainties yang selalu ada sebenarnya sih gitu ya. Jadi yang nggak pasti di market itu adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Nah, ini mungkin selama apa namanya saya di investing, selama saya berinvestasi gitu, saya juga apa namanya mengalami kira-kira yang seperti ini gitu ya. Jadi market itu ada penggeraknya gitu kan, baik dari lokal, dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Jadi dari dalam negeri apa saja, mungkin pertama yang belakangan ini makin makin rame gitu ya, itu sambil sambil nunggu loading. Jadi yang belakangan ini makin rame itu adalah pom-pom saham gitu ya, pom-pom saham baik dari influencer, uh, sekuritas kecil gitu kan, jadi pom-pom saham gitu ya dari pihak-pihak tertentu. Nah, penggerak dalam negeri saat ini juga tentu saja tahun pemilu gitu kan. Jadi mungkin di sini saya bisa kasih lihat ya. Jadi penggerak dalam negeri itu tahun pemilu ini contohnya apa sih penggeraknya gitu ya. Jadi begitu ada berita cawapres gitu ya kemarin, atau misalkan salah satu kandidat cawapres itu mendaftarkan diri ke atau bikin surat SKCK gitu ya. Nah, itu saham-saham terkait langsung gimana gitu ya, langsung bergerak gitu kan, merespon. Kira-kira demikian. Jadi tahun pemilu ini sangat sangat bikin volatilitas juga naik gitu ya, dan beberapa sektor pastinya akan terdampak juga gitu. Nah, yang ketiga dari dalam negeri ini, penggerak dalam negeri adalah aksi bandar. Nah, ini bahkan ada bandarmologi ya. Jadi kita udah familiar juga aksi bandar ini, terutama beberapa bandar-bandar tertentu ini bisa menggoyang harga-harga gitu ya. Nah, ini juga dilengkapi oleh penggerak global, yaitu pertama foreign funds ya. Ini yang terjadi di awal tahun ini, January Effect itu nggak ada, itu konon katanya foreign funds tuh keluar dari Indonesia, pindah ke China gitu ya. Lagi waktu itu marketnya lebih baik di China. Nah, juga aksi bank sentral nih, belakangan pasti teman-teman familiar dengan The Fed makin banyak mendominasi headline gitu ya, karena interest rate-nya dan yields obligasi Amerika dan sebagainya ini makin jadi headlines. Dan yang ketiga dari penggerak global adalah geopolitik nih. Jadi mungkin teman-teman juga ingat ya 2 minggu lalu kira-kira pagi-pagi itu kita cek berita, nah tahu-tahu ada berita tentang konflik baru nih di Timur Tengah gitu. Ya, ini salah satu contoh geopolitik yang mempengaruhi market di Indonesia, dalam hal ini IHSG gitu kan. Nah, semuanya ini berkontribusi terhadap market yang susah ditebak gitu ya. Market emang selalu susah ditebak, tapi kali ini ekstra susah ditebak. Contohnya tadi itu window dressing batal, January Effect batal gitu kan. Nah, ini jadi saya sempat berpikir seperti ini gitu ya. Jadi bull dan bear itu kira-kira sekarang udah fleksibel banget gitu. Mereka udah temenan. Jadi ada bulls di tahun bear dan ada bear di tahun bulls gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga masih ingat mungkin sekitar 2 bulan lalu ya, tiba-tiba IHSG itu ada bull run gitu ya, tiba-tiba kencang dan mencapai titik tertinggi di tahun ini gitu kan. Nah, ini salah satu contohnya. Gitu. Nah, gimana dengan window dressing 2023 dan juga pemilu 2024? Nih, IHSG ini bakal kayak gimana sih gitu kan? Nah, konon 4 pemilu terakhir itu IHSG selalu performanya bagus nih di ketika tahun pemilu gitu ya. Nah, ini yang mau kita buktikan sekarang, apakah benar IHSG akan bagus performanya tahun depan gitu kan, atau jangan-jangan lagi-lagi tren historical itu patah lagi nih kali ini gitu kan, karena momen-momen ini sangat-sangat unpredictable gitu ya. Nah, ini apa ya, jangan sampai ini kejadian ke kita. Jadi kita beli ketika satu saham itu ngedip gitu ya, ngedip lagi turun gitu kan, nggak taunya turun terus gitu, nggak balik-balik gitu, nyangkut gitu ya. Jadi jangan sampai amit-amit gitu ya, amit-amit lah. Nah, ini juga jangan sampai gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain juga. Jadi saya jujur pernah ngerasain. Jadi di jalur kuning ya, jalur kuning ini grafik kuning,
saham yang kita jual gitu ya, ternyata nggak lama kemudian malah meroket gitu kan, atau yang grafik hijau ini, saham yang kita mau beli nih gitu ya, ini kejadian sama saya di Nvidia, di apa namanya, BBRI gitu ya. Saham yang kita mau beli ternyata malah ngegas gitu kan. Sementara yang ada di kantong, yang ada di portfolio malah ya gitu-gitulah gitu ya. Jadi jangan sampai nih di kita nih tahun depan gitu. Nah, lalu gimana gitu ya? Jadi di sini mungkin saya akan share sedikit, saya tipe orang yang menggunakan dua-duanya nih, fundamental analysis dan technical analysis gitu ya. Jadi saya tidak apa namanya, saya merasa dua-duanya itu bisa bermanfaat terhadap analisa saham gitu ya. Jadi saya rasa fundamental doang itu kadang-kadang bias juga, karena fundamental itu biasnya itu kadang-kadang suka nggak tahu timing ya. Jadi sahamnya bagus tapi timingnya salah nih kita ngambil gitu kan. Atau technical, technical itu kritiknya adalah terhadap technical itu kadang-kadang kita terlalu gampang terombang-ambing ya sama market gitu ya, ke volatilitas market gitu. Nah kadang-kadang karena kita nggak melihat fundamentalnya, nah itu jadi problem juga. Jadi di sini saya mau apa namanya, kita ngelakuin keduanya itu fundamental analysis dan technical analysis, tapi dengan cara yang simple dan akurat dan cepat. Nah, gimana caranya tuh? Nah, ini sedikit perspektif saya ya mengenai fundamental analysis benefitnya apa dan technical itu benefitnya apa gitu ya. Jadi fundamental analysis itu selama yang saya jalani itu adalah dia tuh bisa membantu kita menemukan saham apa sih yang secara intrinsik itu bagus gitu ya. Jadi uh, pada dasarnya itu bagus gitu sahamnya gitu ya. Nah, sementara di sisi lain analisis technical analysis itu menjawab pertanyaan kapan sih waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham tersebut gitu. Nah, ketika dua-duanya ini ketemu, nah itulah baru kita mendapatkan cuan gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, saya mau apa namanya mengandaikan gitu ya fundamental analysis itu kalau misalnya kita mungkin ada ya partisipan di sini ada yang apa namanya teman-teman yang jomblo ya atau kalau udah menikah juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini andai kata misalkan saya sebagai laki-laki ya, saya waktu itu mencari pasangan gitu kan. Fundamental analysis ini bisa dibilang ini uh, uh, apa pertanyaan mengenai bibit bebet bobotnya gitu ya. Jadi kita tentu saja mencari pasangan yang karakternya baik, kan datang dari keluarga yang baik gitu ya. Orangnya ini punya kelebihan-kelebihan tertentu, mungkin sabar, mungkin cekatan gitu ya. Jadi ini fundamental analysis ketika mencari jodoh itu adalah bibit bebet bobot gitu ya, mencari kualitas intrinsik yang baik gitu kan. Nah, sementara technical analysis ini mencari timing atau momen atau sinyal yang tepat nih untuk action. Kita mau PDKT gitu kan, mungkin apa namanya yang kita suka ini lagi dekat sama siapa gitu ya, sudah move on belum dari mantannya gitu ya. Jadi mencari timing-timing atau sinyal-sinyal yang tepat untuk beraksi gitu ya, action gitu untuk PDKT. Nah ini kira-kira gambaran kasar gitu ya, mengandaikan bahwa keduanya ini saling melengkapi, baik fundamental maupun technical analysis ini saling melengkapi dalam analisa saham gitu kan. Dan ini keduanya harus dipakai gitu ya. Nah, technical analysis ini mungkin teman-teman juga udah familiar ya yang garis-garis candlestick itu ya, yang naik turun gitu kan. Ini banyak ya matriksnya gitu kan yang akan kita mungkin pelajari dengan singkat aja gitu ya. Jadi di sini saya mau highlight ada lima matriks terpenting ya, matriks terpenting dari technical analysis. Jadi pertama moving averages, kedua RSI gitu kan, yang ketiga Bollinger Bands, yang keempat MACD, yang kelima Fibonacci retracement. Nah, definisinya ada masing-masing di situ dan mungkin teman-teman kalau tertarik bisa kulik lebih lanjut, tapi di sini saya tidak akan membahas lebih banyak nih mengenai semuanya. Saya nanti akan membahas salah satunya aja nih di sini, yaitu relative strength index atau RSI. Jadi RSI ini yang saya suka ini adalah dia mengukur pergerakan harga dan dia bisa ngasih lihat suatu saham itu overbought atau terlalu banyak dibeli
atau oversold atau terlalu banyak dijual gitu ya dalam 14 hari terakhir. Jadi RSI ini biasanya skornya ini antara 0 sampai 100 gitu ya teman-teman, dan ini menggambarkan saham ini kebanyakan dibeli atau kebanyakan dijual sih gitu ya. Jadi kalau kebanyakan dijual pastinya harganya ambrol gitu ya. Kalau kebanyakan dibeli harganya terlalu naik gitu ya, naiknya cepat gitu. Nah ini yang kira-kira gambaran RSI. Nah nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang RSI. Nah berikutnya contoh fundamental analysis. Jadi di fundamental analysis ini juga, mungkin teman-teman juga udah ini ya pernah ikut kelas dan segala macam. Ada banyak banget ya matriks-matriks fundamental analysis, dan semuanya ini mungkin sedikit banyak terkait dengan finansial atau accounting dari suatu perusahaan gitu ya. Revenue, earnings kan, price to earnings ratio, PR gitu ya. Kalau misalnya ada sebagian yang bilang PR, ada yang sebagian yang bilang PE ratio. Terus ada debt to equity kan, rasio-rasio hutang gitu ya, terkait hutang. Terus dividends gitu ya. Dividends juga banyak banget apa namanya turunannya gitu ya. Dividen terhadap harga saham, dividen terhadap segala macam itu banyak. Dan industri comparisons ini juga banyak turunannya gitu ya. Ini 5 matriks terpenting ya dalam fundamental analysis. Nah, jadi intinya nggak gampang gitu ya, menggabungkan keduanya itu tidak gampang gitu ya. Ketika kita ngomong fundamental itu fundamental yang mana sih gitu kan? Ada begitu banyak matriks dalam fundamental analysis. Dan ketika ngomong technical analysis ada begitu banyak matriks tentang technical analysis gitu ya. Jadi gimana caranya kita melakukan dengan cepat, akurat, dan sederhana. Nah, ini yang mau kita bahas dan kita cari solusinya di Investing Pro. Jadi Investing Pro mungkin teman-teman familiar atau enggak gitu ya. Saya beberapa kali nulis di investing.com gitu ya. Jadi Investing Pro ini punya formulasi satu matriks namanya fair value. Fair value atau harga wajar. Mungkin ada banyak yang ngomong tentang fair value gitu ya. Dan ada banyak rumusannya gitu kan. Nah, tapi fair value versi Investing Pro adalah 13 matriks berbeda yang digunakan sekaligus dan dirata-ratakan untuk menganalisis kira-kira harga wajarnya nih berapa sih gitu ya. Dan kenapa harus banyak banget matriks ini dirata-ratakan? Karena untuk mengurangi bias gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga familiar ya kalau misalnya kita bergantung sama satu matriks tertentu, misalkan price book ratio gitu ya, PB gitu, atau PR gitu kan. Itu ada banyak hal lain dari matriks tersebut yang tidak di-cover oleh ada banyak hal lain dari keuangan perusahaan dan prospek masa depan perusahaan yang tidak di-cover oleh matriks tersebut gitu ya. Jadi dengan menggunakan beberapa matriks tertentu dan dirata-ratakan ini dipercaya bisa mengurangi bias gitu kan. Nah, 13 matriks ini apa namanya? Ini semuanya bisa dipersempit oleh 3 kategori ya. Jadi pertama matriks-matriks yang berkaitan dengan harga wajar saham, yang kedua matriks-matriks yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, dan ketiga yang menunjukkan proyeksi atau forecast masa depan perusahaan berdasarkan data historis gitu ya. Ini kira-kira tentang Fair Value Investing Pro. Nah, tampilan Fair Value di Investing Pro ini enak banget dilihat karena langsung ngasih lihat ini di atas harga wajar, harga sekarang di atas harga wajar atau di bawah harga wajar gitu kan. Jadi kita bisa dengan cepat menilai sendiri gitu ya, apakah saham ini sebesar apa sih perbedaannya dari harga wajar gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama ketika kita demo. Nah, berikutnya juga ada RSI, teman-teman. Jadi, RSI ini seperti yang disebutkan sebelumnya, jika skor RSI di atas 70, maka overbought gitu ya, dan rentan terjadi pembalikan turun gitu. Nah, jika skor RSI di bawah 30, maka oversold dan rentan terjadi pembalikan balik gitu ya. Ini saya sempilin screenshot ya di sebelah kanan bawah. Ini kebetulan screenshot dari tampilan company profile-nya Alam Sutra, ASRI gitu ya. ASRI kalau misalnya teman-teman hafal kodenya, ASRI lagi turun hari ini gitu kan. Nah, di setiap halaman saham tertentu, itu pasti ada tampilannya RSI sedang bagaimana nih gitu kan. Contohnya di sini, RSI suggest the stock is in oversold territory. Jadi,
sahamnya lagi banyak dijual nih, udah terlalu banyak dilepas sama orang-orang pemiliknya gitu ya, jadi oversold gitu kan. Nah, ini yang jadi salah satu referensi kita ketika memutuskan sesuatu. Nah, sangat menarik ketika kita bisa dapat saham-saham yang connect nih antara harga intrinsiknya, harga wajarnya berapa, apakah overvalue atau undervalue, dan kaitannya dengan RSI. Nah, contoh yang menarik adalah ketika kita dapat saham yang undervalued gitu ya, undervalued, tapi belakangan lagi banyak dijual gitu atau oversold gitu kan. Nah, ini contoh-contoh saham yang layak kita cermati untuk dikoleksi gitu ya. Dan sebaliknya, saham-saham yang apa namanya over value tetapi overbought, sudah terlalu banyak dibeli. Nah, ini saham-saham yang ada potensi besar untuk terjadi pembalikan turun atau harganya membal ke bawah gitu ya. Nah, ini hati-hati dengan timing ketika kita mau masuk saham ini atau ketika kita mau menjual gitu ya. Jangan sampai keduluan market gitu ya. Jangan sampai udah dilepas dulu, udah turun dulu. Nah, baru kita apa namanya jual, atau jangan sampai kita beli di pucuk gitu ya. Itu ya janganlah gitu. Nah, kita akan bahas lebih detail nanti. Nah, ini dia kaitannya. Jadi Fair Value Investing Pro plus RSI ini adalah salah satu cara mudah gitu ya untuk kita menyaring saham dengan cepat, dengan akurat gitu kan, dengan baik. Jadi di sini saya mau kasih contoh saham overvalued yang RSI-nya overbought. Nah, ini berpotensi besar berbalik arah turun ya. Jadi perlu dicermati untuk dijual atau dihindari. Sebaliknya, saham yang undervalued dan oversold itu berpotensi besar berbalik arah naik gitu ya, dan perlu dicermati untuk dibeli gitu. Nah, ini mudah-mudahan nggak bingung nih ya, dan jangan sampai kebalik ya teman-teman. Jadi saya pun kadang-kadang kalau udah ngulang-ngulangin berkali-kali, kadang-kadang keder juga gitu ya. Tapi di sini saya tulis dan ini saya udah make sure ini benar. Jadi jangan sampai kebalik gitu ya. Jadi nanti kita akan coba cek gimana sih sebenarnya tampilan Fair Value Investing Pro ini gitu kan, dan semudah apa sih gitu ya. Dan gimana sih tampilan RSI ini? Apakah informasinya gampang diakses atau tidak gitu ya. Ini kita lanjut dulu. Nah, kita masuk ke part 2 ya. Jadi part pertama tadi kita udah tahu gimana sih dengan cepat gitu ya, matriks apa yang kira-kira kita pakai dengan cepat gitu kan. Kita nggak usah apa namanya mencermati 20 matriks fundamental gitu ya, dari profitability, dari hutang, dari rasio apa namanya harga terhadap buku dan sebagainya, lalu dibikin apa namanya scoring gitu ya. Nah, ini sekarang udah nggak perlu lagi karena ada fair value-nya Investing Pro. Nah, kita akan lihat in action gimana sih fair value dan RSI di dalam Investing Pro itu sendiri.